Banyak yang bilang kalau belajar kelompok itu lebih seru, lebih mudah, dan juga lebih kompak. Tapi gimana sih kalau kenyataan yang kamu bilang tadi justru sebaliknya? Halo Halo Sobat Sobat Tara, Tara, selamat selamat datang datang di di Onta Onta Podcast. Podcast. Bareng aku Hikmah, Dan aku Riben, dan hari ini kita ada di segmen baru yaitu Talk Talk Twist. Twist. Nah, sebelum kita mulai segmen baru kita kali ini, aku ada pantun spesial nih, Himah. Wah, apaan tuh Riben? Oke, jalan-jalan ke Cibubur. Cakep, Pulangnya mampir beli bubur. cakep, Hari ini Onta Podcast punya segmen baru seru jujur. jujur. Pastinya bikin hari kamu jadi makin terhibur. Oke Riben, kita mulai aja ya. Boleh, kita Mm-mm. lagi ngebicarain talk quiz tentang belajar kelompok dan belajar Belajar mandiri. mandiri. Oke, Mah. Gimana kalau di segmen baru ini kita nggak langsung bahas tentang topik-topiknya, tapi kita bagi pengalaman ke Sobat Tara tentang pengalaman kita antara belajar kelompok dan belajar mandiri. Setuju nggak? Setuju banget sih kalau misal Oke. Riben, pengalaman kamu di belajar mandiri atau kelompok tuh kayak gimana sih yang bener-bener apa ya, nempel banget di kepala tuh? Oke, jadi aku pengen cerita nih ke teman-teman semua. Kalau dulu itu aku ada lagi tugas kelompok. Mm-mm. Tapi tugas kelompoknya itu berat banget, banyak banget yang harus dikerjain. Terus gurunya itu ngasih deadline aku itu 2 hari setelah Dua pengiriman hari? tugas. Iya. Nah itu padahal tugas kelompok tahu. Tep- Tapi menurut kamu gimana? Mungkin nggak dikerjain kelompok dengan bareng-bareng dengan waktu 2 hari itu? Mungkin sih menurut aku mungkin banget soalnya Mm-mm. kan kerja kelompok ya jadi apa ya 2 hari itu sebenarnya menurut aku cekap kok cekap sih cukup. Jadi 2 hari itu menurut aku cukup, soalnya kan selain dikerjain kelompok, itu bisa jadi lebih cepet dan juga ya bagi-bagi gitu. Oke, kalau dari kamu gitu, tapi kamu nggak pernah nyangka yang aku ceritain hari ini nih. Apaan tuh? Jadi, kita itu ada Mm-mm. 6 orang nih ya, dibagi 6 orang. Tapi ternyata setelah kita bagi-bagi tugasnya, ternyata anak-anak tuh nggak pada ngerjain. Buang Jadi, aja itu, buang aja. jadinya kita itu jadi kesulitan. Iya Mana sih. dikejar deadline lagi. Jadi akhirnya aku mutusin tugasnya itu jadi aku kerjain sendiri deh. Ya, aku juga pernah tahu punya pengalaman tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh satu kelompok isi 4 orang, isinya empat Mm-mm. orang. Tapi udah aku bagi nih, kamu kerjain ini. Tapi yang satunya tuh kayak dia tuh minta tugasnya tuh yang ringan banget gitu. Aku yang bikin template-nya ya, padahal kan cuma template dan dia tuh Waduh, nggak nggak mau ngerjain yang isinya. Jadi, aduh aku pengen pengen aku hapus jangan dari nama kelompok dong, tapi nanti kayak kamu dimusuhin kasihan gitu ya. tahu. Kan takut gitu ya di Iya, betul dunia perkuliahan ini banget. gitu. Nah, tapi jadi kamu tim mana nih? Kok kamu tadi kayak tim kelompok sih? Padahal kalau dari aku sih dari kejadian itu milih tim mandiri. Tapi kenapa kok kamu kayak lebih suka tim kelompok? Ya, sebenarnya ya aku kalau misal disuruh milih emang aku lebih suka kelompok karena selain seru, cepet, juga kayak bisa ngajarin satu sama lain gitu loh dan juga ini salah satunya sih apa ya? Salah satu pengalamanku juga di semester ini kan aku Mm-mm. dapat tugas kelompok tuh bikin Iya, silabus. wow, Nah, itu silabus. Kayak urut-urutannya itu susah banget, terus Mm-mm. juga kayak banyak banget Oke, perdebatan gitu, iya. di antara aku sama temenku. Jadi, itu sih yang bikin aku lebih seru gitu, karena Hmm. kita debatnya itu tentang tugas. Jadi kayak makin debat, makin paham, terus habis itu juga makin ngerti ini jalannya kemana gitu. Oh, kayak gitu. Tapi kalau kamu lihat pengalaman aku, emang masih yakin kamu mau tim kelompokan? Mending mandiri aja kalau gitu. Yakin sih, yakin kok aku. Orang kalau belajar kelompok tuh aku ngerasanya lebih cepat, juga kalau misal apa ya, kalau tugas-tugasnya tuh
kan misalnya banyak nih ya, tugasnya itu kan nggak cuma satu nih. Dalam satu minggu itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Kalau misal kita tugas kelompok kan jauh lebih cepet, terus habis itu efisiensi juga, habis ngerjain ini, selesai. Terus Cepet habis banget itu gak tuh? anggap aja kayak gitu ya. Terus habis itu lanjut ngerjain ini, selesai. Habis itu udah selesai, tinggal tugas tugas individu kita kerjain sendiri di rumah. Tapi kalau kejadian kayak aku tadi, kelompok kamu nggak mau ngerjain gimana? Buang aja. Buang aja Waduh, buang aja. jangan dong. Makanya di segmen ini kita mau bahas tentang plot twist antara belajar kelompok dan belajar mandiri. Jadi kita akan bahas topik-topiknya berikut ini. Oke, kalau kamu nih Mhm. Hikmah, kamu lebih milih jadi tim belajar kelompok atau belajar mandiri nih? Sebenarnya nih Riben, aku bisa dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya aku bakal milih belajar kelompok deh. Kenapa tuh? Soalnya menurut aku nih ya, belajar kelompok itu lebih seru, lebih apa ya, lebih banyak diskusi, terus habis itu juga saling menyemangati gitu antar teman. Kayak gitu sih. Tapi yang kamu bilang itu ada benernya. Mhm. Tapi aku tim mandiri. Karena apa? Karena meskipun kita itu seru, terus banyak temen, belum tentu nih kita bisa paham dengan materinya. Dan juga bisa fokus. Kalau kamu misalnya belajarnya cuma seru-seruan, gimana kamu bisa fokus sama materimu sendiri? Gimana menurutmu? Iya, sebenarnya ya, selain seru, belajar kelompok itu menurut aku jauh lebih cepet sih. Soalnya kan, apa ya, dibagi-bagi gitu, anggotanya juga nggak cuman 1, 2, mungkin bisa 4 atau 5. Jadi cepet aja ngerjain tugasnya. Tapi kalau dari sisi aku nih, Mhm. aku lebih milih belajar mandiri itu bukan karena cepet dibagi-bagi, tapi karena kita itu bisa lebih paham dengan materinya. Bayangin coba kalau kamu belajarnya dibagi-bagi. Materi yang sebanyak itu, emang kamu bisa paham? Kan pastinya cuma paham bagianmu aja. Iya sih, bener sih. Aku sebenarnya cukup setuju ya, tapi nih selain seru, cepet, terus juga kita bisa diskusi, menurut aku belajar kelompok itu juga soal relasi. Kita bisa memperkuat relasi, memperluas relasi, ketemu sama banyak temen. Jadi ya udah kita bisa kenalan, bisa juga berbagi informasi. Oke, kalau ngomongin relasi, jangan salah, belajar mandiri itu meskipun kita nggak punya relasi, kita itu punya satu kekuatan, yaitu resiliensi. Apa tuh? Coba kamu kalau belajar kelompok, terus tiba-tiba kamu nggak ada teman, pastinya burn out kan? Tapi kalau kita belajar mandiri, meskipun kita nggak ada teman, terbiasa nggak ada teman, kita itu mental kita itu lebih kuat dengan adanya resiliensi itu. Kalau belajar kelompok selain yang aku sebutin tadi Mhm, ya, mhm. kita tuh juga bisa belajar manajemen dan mengatur waktu. Soalnya nih, belajar kelompok itu juga tentang, sinkronasi dan penyelarasan kayak gitu. Jadi kita ada jadwalnya nih, udah ada jadwalnya kapan mulai belajarnya, terus di mana, dan kapan selesainya. Jadi, kita udah diatur jadwalnya, waktunya juga, dan kita juga bisa belajar, manajemen waktu, terus juga ini menurut aku berguna banget sih, soalnya kan misalnya nanti nih di dunia kerja profesional ya, kita tuh butuh butuh kemampuan manajemen waktu buat kerja sama tim. Tapi emangnya kamu suka diatur-atur ya? Kalau dari aku nih, belajar mandiri itu, kita itu bisa lebih bebas eksplorasi diri kita. Jadi nggak kayak diatur-atur, ya emang bener sih melatih kerja profesional, tapi kalau kamu mau kerja profesional, kamu itu harus tahu dulu dirimu itu kayak gimana. Kamu itu harus bisa nyesuaiin kalau belajar mandiri itu jadi langkah kamu, jadi pondasi kamu untuk belajar terlebih dahulu tentang kebebasan, tentang mengelola waktu. Nantinya kalau kamu ke belajar kelompok, itu jadi lebih sesuai, jadi lebih tahu posisi, kayak gitu. Gimana ya, kalau bukan cuman itu aja sebenarnya ya, belajar kelompok kalau kamu belajar kelompok nih ya, Iya. itu pasti ada yang namanya peer teaching.
Nah, peer teaching itu kita tuh, saling belajar satu sama lain gitu, saling menjelaskan kayak misalnya, aku nggak paham nih, bisa dijelasin sama temennya. Kalau misalnya temenku nggak paham, bisa aku jelasin. Jadi sama-sama saling menjelaskan, sama-sama saling paham, sama-sama saling, bisa memahami materi atau informasi, kayak gitu. Peer teaching ya. Mhm. Kalau di belajar mandiri itu ada yang namanya metakognisi. Apaan tuh? Metakognisi itu kita itu jadi ngelatih otak buat lebih fokus sama materi kita. Kalau kamu belajar kelompok, bener peer teaching. Tapi kalau kita belajar mandiri, kita itu bisa lebih fokus ke materi kita. Otak kita jadi lebih logis, kemudian juga lebih bisa beradaptasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di belajar kelompok itu juga ada yang namanya safety net. Kita tuh, bisa lebih merasa aman gitu kalau kita belajar kelompok. Soalnya apa? Soalnya kan kalau misal kita belajar kelompok, tugasnya kan pastinya dibagi-bagi ya, dibagi-bagi, satu ini, satu itu, satu yang itu. Nah, kita kayak ngerasa jauh lebih aman aja gitu, tugasnya bisa selesai cepet, terus habis itu ya kalau kita misal nggak paham nih ya, kita bisa tanya kalau kita nggak paham nih materi ini, bisa dijelasin gitu sama, mmm, temennya. Oh gitu, kamu Mhm, pengennya dijelasin ya. iya. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya nanti kamu gak ada yang jelasin, kamu jadi gak mandiri dong. Jadinya lebih baik kamu belajar mandiri aja. Soalnya kalau belajar mandiri, kamu itu udah terbiasa sendiri. Jadi kalau nggak bisa, kamu itu terus cari dan gak bergantung sama temenmu itu. Gitu sih. Jadi, sebenarnya apa nih yang lebih efektif, belajar mandiri apa belajar kelompok? Bukan tentang metode belajarnya, tapi sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu pengen nyari sensasi yang bareng-bareng, ada waktunya kamu belajar kelompok. Kalau kamu lagi fokus dan ngejar ketertinggalan materi, saran aku kamu belajar mandiri. Oke, dari perdebatan kita yang cukup panjang nih, yang tadi, Iya. menurut kamu, kamu tetap belajar mandiri atau, eee, oleng nih ke belajar kelompok? Waduh, sepertinya aku kayak oleng ya, tapi aku teguh pendirian nih. Aku tetap milih belajar mandiri. Kamu penasaran nggak kenapa aku Kenapa tuh pilih kenapa belajar tuh? mandiri? Dari yang kamu sebutin tadi, kayaknya poin-poin kamu itu semuanya masih bisa dinormalisasi di belajar mandiri Iya sih. sih. Jadi kamu mau oleng pindah sini? Enggak dong. Aku sebenarnya tetap suka belajar kelompok, Mhm. tapi ya pastinya ya diimbangi sama belajar mandiri gitu loh. Di belajar kelompok tuh, buat apa ya, buat diskusi aja sama teman-teman, buat ngerjain tugas kelompok yang, deadline-nya kok cepet-cepet, yang deadline-nya apa ya, deadline-nya Deadline-nya deket, mendadak, iya iya, yang mendadak. yang mendadak. Jadi biar ngerjainnya tuh bisa lebih cepet-cepet kayak gitu. Kalau misal nggak paham, masih belum nangkep nih di otak materinya, ya belajar mandiri lagi di rumah, kayak gitu sih. Oh, jadi kayak gitu ya. Dan paling penting nih menurut aku selain metode belajar, kemauan kamu buat jadi disiplin itu jadi nomor satu. Meskipun kamu belajar mandiri ataupun kelompok, tapi kalau misalnya kamu belajar mandirinya aja nggak bisa atur waktu, kapan kamu belajarnya, itu juga akan sia-sia. Nah, tapi kalau kamu nggak punya kemandirian dan jadi belajar kelompok, kamu pastinya jadi apa? Jadi beban kelompok. Aduh, beban Aduh, kelompok. beban Ngomongin beban kelompok. kelompok emang nggak selesai-selesai ya. Jadi, ya udahlah, gimana juga. Kalau ada yang beban kelompok, saranku buang aja. Jangan deh kasih distraksi gitu Iya ya, gimana kataku. ya? Gimana ya? Gimana kalau ngobrolin itu kita bahas di segmen Oh, boleh selanjutnya? boleh 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 dong. banget. Nah, di segmen ini kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, kita tetap harus, teguh sama pendirian ya. Maksudnya kita, nggak apa-apa kita lebih suka belajar secara mandiri, tapi ya juga kita harus, bisa bekerja secara kelompok gitu. Jangan udah kesenangan belajar sendiri, udah kesenangannya belajar mandiri, tapi
nggak mau belajar kelompok. Jadi jangan ya Sobat Tara, jangan kayak gitu. Nanti kamu Jangan dianggapnya ya. beban kelompok. Jangan ya, Dek ya. Ya, oke. Kalau gitu, antara belajar kelompok dan belajar mandiri, kita sepakat bisa jadi satu, tapi satunya itu kayak minyak dan air. Gimana Soalnya tuh? keduanya itu punya sisi yang berbeda, tapi sama-sama bisa jadi satu kalau kita apa? Kalau kita bisa adaptasi dengan diri Iya, kita, betul betul banget. Jadi nggak? sepakat ya? Sepakat. 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 Oke, Plot sepakat. twist kuncinya sepakat Sepakat. dan enjoy Iya. pastinya. Jangan dibawa debat terlalu panas. Nantinya kursinya Wah, ambruk dong. benar banget Sobat Tara. Kalau kamu sendiri nih Sobat Tara, kamu lebih milih belajar kelompok atau belajar mandiri? Komen di bawah ya. Dan Aku Hikmah, aku Riben. pamit undur diri. Dah. Dah.